Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali di dalam Pikon kita, bahwa sekarang kita akan membahas tentang pertanyaan pra pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran Radek itu didasarkan pada teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky. Menurut Vygotsky, terdapat 3 istilah, yakni tingkat perkembangan aktual, yaitu kemampuan siswa untuk menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain. Kemudian, tingkat perkembangan potensial, yaitu kemampuan siswa untuk menyelesaikan tugas dengan bantuan orang lain. Dan terakhir adalah zone of proximal development, yaitu daerah antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial, dan sebaik-baiknya pembelajaran itu dilaksanakan pada daerah tersebut menurut Vygotsky. Pertanyaan pra-pembelajaran yang digunakan dalam model pembelajaran Radek dapat membantu guru untuk mengidentifikasi materi-materi yang dapat diselesaikan siswa tanpa bantuan orang lain. Sehingga pembelajaran di kelas bisa langsung fokus pada materi yang belum siswa pahami. Hal ini bukan berarti bahwa yang dipelajari di kelas tidak semuanya, melainkan semua juga dipelajari. Hanya saja dalam hal ini, bantuan penjelasan yang diberikan oleh guru hanya dilakukan pada bagian materi yang semua siswa belum menguasai. Bapak Ibu, sekaitan dengan uraian tersebut di atas, maka pertanyaan pra-pembelajaran yang digunakan dalam model pembelajaran Radek ini tidak hanya pertanyaan-pertanyaan yang memiliki tingkat berpikir tingkat rendah atau low order thinking, melainkan sampai pada tingkat berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking, serta pertanyaan yang dapat mengakomodir berbagai isu yang berkembang di masyarakat yang menurut pertimbangan Bapak Ibu perlu juga dipahami dan dikuasai peserta didik. Sebagai contoh, pentingnya membuat karya-karya kreatif yang tidak merugikan pihak orang lain, yaitu manusia maupun lingkungan sesuai dengan Society 5.0. Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut, maka dapat ditambahkan satu contoh pertanyaan, misalnya meminta siswa untuk mempertimbangkan apakah ide kreatif ini dapat menimbulkan kerugian pada manusia dan lingkungan atau tidak. Bapak Ibu, berikut disajikan tentang contoh pertanyaan pra-pembelajaran bila berorientasi ide pemecahan masalah. Kita lihat di sini pertanyaannya dari nomor 1 sampai nomor 9. Contoh misalkan nomor 1, tidak semua halaman rumah terkena sinar matahari sepanjang hari. Ada yang ditutupi oleh gedung bertingkat, berdempetan, atau pada saat musim hujan sehingga hanya terkena sinar matahari sebentar. Bagaimana cara agar pakaian yang dijemur lebih cepat kering atau tidak membutuhkan waktu lama terkena sinar matahari? Nah, ini adalah pertanyaan higher order thinking. Kemudian, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Salah satu faktor yang diperlukan tanaman untuk tumbuh adalah matahari. Sementara tidak semua tempat dapat terkena sinar matahari. Bagaimana cara menumbuhkan tomat tanpa terkena sinar matahari? Jadi Bapak Ibu bisa amati bahwa beberapa pertanyaan yang disampaikan di dalam ide pemecahan masalah adalah higher order thinking. Nah, kita lanjutkan untuk contoh pertanyaan ide penyelidikan. Nah, seperti Bapak Ibu bisa unduh di sistem tentang handout dari pertanyaan pra pembelajaran. Ini adalah contoh yang kedua tentang ide penyelidikan. Dan Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan berikutnya adalah contoh pertanyaan pra pembelajaran berorientasi ide pemecahan masalah. Kemudian kita lanjutkan pada contoh
ide proyek. Di dalam contoh ini kita lihat bahwa guru mencoba untuk mengundang siswa untuk kemudian mengidentifikasi masalah yang kemudian bahwa ide proyek ini bisa dilanjutkan dengan nanti pembelajaran engineering di dalam tahapan create pada model belajar Radek. Bapak Ibu, pada tahap model belajar Radek, nanti di dalam tahapan mengundang, yaitu pada saat ketika anak-anak mengidentifikasi masalah, yang identifikasi masalahnya bisa dimunculkan pada saat ketika pertanyaan pra pembelajaran itu dipikirkan oleh anak sebuah cara untuk menyelesaikan masalah melalui pembelajaran engineering. Di sini kita lihat urutannya, identifikasi masalah itu adalah tahapan mengundang. Kemudian ketika anak-anak belajar tentang apa spesifikasi dari masalah tersebut, dan kemudian aktivitas anak-anak berdiskusi di antara mereka dan di kelas dalam bentuk brainstorming, ini adalah tahapan paparan solusi. Kemudian pada saat anak nanti mendesain dan kemudian membuatnya sendiri, itu adalah tahapan gali dan cipta. Hasil dari mewujudkan desainnya, kemudian ketika anak menguji coba, dan kemudian setelah diuji coba, kemudian ditampilkan dan dikomunikasikan di dalam kelompoknya dan kelas, maka kita sebut dengan kegiatan aksi. Saya mengulang kembali dari slide yang pernah dibahas pada bab pembelajaran engineering sebelumnya, dan untuk menegaskan kepada Bapak Ibu di mana kita melakukan pembelajaran engineering, yaitu pada tahapan create atau mencipta. Walaupun misalkan Bapak Ibu sudah mulai merangsang anak untuk berpikir proyek dari kegiatan pembelajaran engineering pada tahapan pra pembelajaran, pertanyaan pra pembelajaran yang sudah Bapak Ibu berikan pada mereka ketika di tahap read dan answer. Artinya Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sedang melakukan teaser, artinya menggoda mereka untuk berpikir engineering. Itu mereka nanti ketika membahasnya, menjawabnya sendiri secara aktual, dan kemudian didiskusikan bersama-sama dengan temannya dan dikomunikasikan dengan Bapak Ibu di dalam kelas atau di dalam diskus, maka kemudian itu kita akan menegaskan dalam bentuk bagaimana Bapak Ibu mengundang kembali identifikasi masalah yang pernah muncul di dalam pertanyaan pra pembelajaran. Saya malah menganjurkan Bapak Ibu sudah mulai tahapan mengundang ini itu dicantumkan di dalam pertanyaan pra pembelajaran, supaya ketika Bapak Ibu mengundang mereka untuk identifikasi masalah, anak-anak masih ingat dengan pertanyaan pra pembelajaran sebelumnya yang pernah disinggung, sehingga kemudian tahapan paparan solusi, gali dan cipta, dan aksi akan menjadi lebih mudah. Contoh pembelajaran engineering di kelas 5 SD, Bapak Ibu lihat, contohnya pada tema 6, panas dan perpindahannya, kemudian subtemanya adalah perubahan energi. Nah, di sini Bapak Ibu, pernyataan masalah, bila kalian berada di daerah yang tidak ada saluran distribusi listrik, ibu kalian memerlukan peralatan yang dapat memanaskan makanan tanpa menggunakan kayu bakar. Bagaimana kalian memecahkan masalah tersebut? Nah, di sini Bapak Ibu, tahapan mengundang adalah ketika anak-anak mencoba mengidentifikasi masalah yang disampaikan Bapak Ibu. Apa itu masalahnya?
Masalahnya adalah ibu mereka ingin memanaskan makanan tapi tidak menggunakan kayu bakar. Maka kita sedang menggiring mereka kepada sebuah proses berpikir, energi apa yang bisa digunakan tanpa menggunakan kayu bakar tapi makanan bisa panas. Nanti pasti beragam. Ada yang kemudian membahasnya dengan pakai gas. Sekarang lagi musim gas ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu minyak tanah. Nah, mungkin di sini pasti ada anak yang akan berpikir menggunakan cahaya matahari, menggunakan matahari begitu. Nah, kemudian dari identifikasi masalah, kita akan spesifikasi, anak-anak akan diajak untuk melakukan analisis spesifikasi. Apa spesifikasinya? Yaitu bahwa anak-anak akan diajak untuk membuat peralatan sederhana yang menggunakan energi matahari sebagai alat pemanas makanan dengan menggunakan bahan yang tersedia di lingkungan mereka. Tahapan ini dilanjutkan, bila kita uraikan di dalam engineering design proses, tahapannya ketika kita mengundang mereka, maka undangan itu berbunyi tidak terdapat sambungan saluran listrik, ibu memerlukan peralatan untuk memanaskan makanan tanpa menggunakan kayu bakar. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah mencoba untuk mempelajari spesifikasi yang ada pada identifikasi masalah pertama tadi, yaitu bahwa bahan dan alat menggunakan yang tersedia di lingkungan sekitar. Artinya anak diajak untuk berpikir apa alat dan bahan yang tersedia di lingkungan mereka, tanpa kemudian misalkan harus mencari alat dan bahan di luar dari lingkungan mereka. Jadi di sini kita mengajak mereka berpikir kreatif. Kemudian Bapak Ibu, pada proses paparan dan solusi, anak-anak dicoba untuk berdiskusi bagaimana kondisi daerah sekitar masing-masing. Dan kemudian anak-anak juga diajak untuk melihat apa bahan dan lingkungan yang tersedia. Nanti setiap anak pasti beragam. Ada anak yang tinggal di daerah perkotaan, pasti akan berbeda dengan di daerah pedesaan. Kemudian, anak-anak juga diajak untuk mengeksplorasi potensi solusi yang ada. Kira-kira solusinya seperti apa bila bahan-bahan yang tersedia di lingkungan seperti ini misalkan. Pada tahapan desain, anak-anak akan kemudian memilih satu ide. Nah, pada tahapan gali dan cipta ini, anak-anak akan kemudian memilih satu ide. Jadi setiap orang nanti akan punya ide, dan kemudian setiap kelompok hanya diperbolehkan memunculkan satu ide yang disepakati bersama-sama. Kemudian ide itu mereka gambarkan dalam bentuk sketsa, dalam bentuk gambaran coret-coretan pensil di atas kertas, dan kemudian mereka mendiskusikan bagaimana akan diaplikasikan. Dan kemudian mereka juga akan mendiskusikan bagaimana mengeksplorasi potensi masalah yang akan timbul bila kemudian itu dilaksanakan. Jadi mereka selain manfaat yang didiskusikan, apa potensi masalah yang akan timbul. Kemudian pada tahapan gali dan cipta lainnya, yaitu anak-anak setelah membuat desain tadi, anak-anak menguji coba. Anak-anak akan mewujudkan dari desain tadi. Dan kemudian setelah diwujudkan akan dilihat apakah desain ini perlu dikembangkan lagi, apakah bekerja atau tidak desain ini. Dan biasanya di dalam di dalam perakitan itu biasanya akan terjadi diskusi yang berlangsung sangat keras di antara anggota kelompok. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, justru disinilah momen berharga dari pembelajaran engineering. Kenapa? Karena bahwa pembelajaran engineering itu adalah
saat dimana setiap anak belajar adu konsep, mana konsep yang terbaik untuk diupayakan bersama. Kemudian Bapak Ibu, pada tahapan aksi, ya, ketika anak-anak kemudian selesai dia merakit, dan ketika selesai dirakit kemudian si alatnya diuji coba, mereka mencoba merekam hasilnya dalam bentuk catatan, dalam bentuk lembar observasi, atau mereka mungkin memvideokan melalui smartphone-nya atau telepon pintarnya, dan kemudian setelah itu mereka melihat rancangannya, oh barangkali mungkin rancangan ini perlu dirubah. Perubahan itu bagaimana? Perubahan itu mungkin bisa dilakukan dengan cara kemudian, oh ini bisa. Caranya adalah misalkan ini harus dibuat ulang kembali, ini desainnya harus dirubah. Dan mereka coba merakit kembali, diperbaiki, bukan merakit ulang sebenarnya, tapi mereka memperbaiki dari rakitan yang sudah selesai. Nah, bila kemudian ada anak dari kelompok yang nampak lebih memerlukan tantangan yang lebih banyak, Bapak Ibu bisa menambahkan lagi, bisa merangsang mereka untuk kemudian menantang mereka untuk sebuah desain yang lebih complicated, yang lebih rumit. Nah, pada tahapan aksi yang terakhir, siswa diminta mempresentasikan solusi mereka dan mendiskusikan apa yang berhasil, apa yang tidak, dan kemudian direfleksi Bapak Ibu, itu kita tanyakan pada mereka apa yang mereka sukai dari desain masing-masing. Dan juga bagus Bapak Ibu bila kita kemudian meminta setiap kelompok menilai desain dari temannya, apa yang disukai dari desain temannya. Inilah contoh Bapak Ibu dari hasil karya atau dari hasil desain siswa SD Lab School UPI, yaitu tentang Open Surya. Open Surya ini terbuat dari dus bekas sepatu, dus bekas supermi, dus bekas makanan, kemudian mereka lapisi dengan aluminium foil keseluruhannya, kemudian di atasnya ada penutup dari plastik mika, dan kemudian uji cobanya dengan menyimpan mentega. Jadi mentega disimpan di dalam kotak ini, dipaparkan di bawah cahaya matahari, maka dalam beberapa menit, bila kemudian desainnya bagus, itu mentega ini di dalam kotak ini akan segera mencair. Tapi bila ternyata bahwa desainnya kurang bagus, baik itu mungkin terlalu luas permukaannya, kemudian pelapisan dari aluminium foilnya tidak merata, atau kemudian ketinggian dari pelapisan plastik mika dengan permukaan objeknya terlalu tinggi, maka kemudian nanti si mentega itu akan lambat untuk mencair. Bapak Ibu, paparan tentang pertanyaan pra pembelajaran ini. Terima kasih.